Salam, saudara, kita membaca firman Tuhan dari Yakobus 4 ayatnya yang ke-6. Karena itu hendaklah kamu rendah hati seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Saudara, kerendahan hati bukan berarti merendahkan diri atau tidak percaya diri. Kerendahan hati adalah sikap hati yang menyadari bahwa semua yang kita miliki adalah pemberian Tuhan. Kita bukan pahlawan yang berhasil sendiri, melainkan anak Tuhan yang menerima kasih dan anugerahnya setiap hari. Dalam kehidupan sehari-hari, kerendahan hati terlihat dari hal-hal kecil, saudara. Misalnya, jika Anda melakukan kesalahan, Anda mampu untuk mengakui kesalahan tanpa membela diri. Itu namanya kerendahan hati. Tidak mencari pujian, tetapi lebih memilih untuk melakukan kebaikan tanpa diketahui orang lain. Itu kerendahan hati. Mendengarkan orang lain dengan sungguh-sungguh pada saat orang berbicara, bukan menunggu giliran bicara. Menghargai orang lain walau mereka berbeda status, ya, berbeda status sosial dan derajat menurut ini atau berbeda pendapat, ya. Itu kerendahan hati. Atau mau belajar meski sudah merasa pintar. Itu menunjukkan kerendahan hati. Saudara tahu siapa teladan kerendahan hati yang paling sempurna? Ya, Yesus Kristus adalah teladan kerendahan hati yang paling sempurna. Ia adalah Tuhan, tetapi ia rela berinkarnasi menjadi manusia di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Jadi Anda luruskan apa yang di luar sana mengatakan Anda menyembah manusia. Bukan. Tuhan berinkarnasi menjadi manusia untuk menebus dosa manusia dalam peristiwa penyaliban. Bukan mentuhankan manusia, tetapi Tuhan berinkarnasi menjadi manusia. Tuhan kok jadi manusia? Tuhan bisa menjadi apapun. Kalau Tuhan yang dibatasi untuk tidak bisa menjadi A menjadi B, itu adalah Tuhan buatan manusia. Saudara, Anda membaca dalam Yohanes 13 ayat 14 sampai 15. Yesus berkata, "Jikalau aku Tuhan dan gurumu membasuh kakimu, maka kamu harus saling membasuh kaki." Yesus mengajarkan kepemimpinan dengan melayani, bukan mengasihi. Kepemimpinan Yesus adalah kepemimpinan yang melayani. Dia merendahkan dirinya dan dia membasuh kaki muridnya. Anda dapat memberikan contoh yang lebih hebat dari itu? Para tokoh-tokoh agama yang lebih hebat dari itu? Para tokoh yang membawa-bawa agama itu yang lebih hebat dari itu? Tidak ada. Karena dia adalah contoh teladan kerendahan hati yang paling sempurna. Karena ia adalah Tuhan, tetapi ia rela menjadi manusia. Itu menunjukkan kerendahan hati yang tidak tertandingi. Setelah menebus manusia, ia kembali kepada Bapa dan ia bertahta dalam kemuliaan. Ia akan datang kembali untuk menghakimi setiap orang yang hidup maupun yang mati. Jika saat ini Anda tidak percaya, itu pilihan Anda. Tapi Alkitab tidak berbohong dengan apa yang telah ditulis. Jika Anda ingin mengetahui firman Tuhan yang benar, bacalah Alkitab. Anda bisa membeli di toko buku, atau Anda bisa mendownload langsung aplikasi Alkitab dengan berbagai versi bahasa. Kenapa Alkitab bisa berbagai versi bahasa? Kita akan membahasnya di topik yang lain. Tetapi Tuhan datang
menggunakan berbagai bahasa yang dia ciptakan untuk berbagai suku bangsa. Jadi dia tidak datang menggunakan satu bahasa saja untuk memberitakan kabar baik itu. Oke saudara, demikian renungan hari ini. Tetap semangat, percaya kepada Tuhan Yesus karena hanya Dialah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Hanya Dialah teladan bagi semua orang percaya, dan hanya Dialah kasih karunia itu sendiri sehingga kita yang harus binasa telah diselamatkan oleh kasih karunia Yesus Kristus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.